Sebenarnya dalam mengelola keuangan ini, Pak Fadli, pada intinya kita hanya sebagai manajemen mengelola keuangan. Akan tetapi manajemen ini apabila salah nanti dalam mengelola keuangan, maka akan berdampak terhadap beberapa sektor, mulai dari teknisnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, PPR, dan lain-lain. Kalau di PKD itu sebenarnya Bang Fadli, kalau diibaratkan di dalam mobil, kita itu bukan sebagai mesinnya, tapi kita sebagai minyak. Oh, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak segalonyo telah kita bahas akan tampil hari ini bersama bintang tamu yang sangat luar biasa nih. Datang dari Seluma. Beliau ini salah satu kepala badan ya di Seluma. Jadi Badan Keuangan Daerah. Jadi sebagai bendaharanya lah kalau dibilang itu. Jadi kita perkenalkan diri dulu apa aja yang kita bahas di kelak kita bahas. Oke, kita perkenalkan dulu dan kita sambut. Ini dia kawan kita yaitu Damkar Filiadi. Siap. Ya. Yang Coba kenalkan diri dulu. Sebenarnya BMKG ini fungsinya apa? Terus pribadi diri juga sebagai apa di sana? Jadi masih Bang Fadli Siap. datang di studio kita. Jadi mungkin saya perkenalkan di Siap. kawan-kawan lain mengetahui saya. Saya ini sebagai PLT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma. Saya sejak tanggal 18 September kemarin 2025 dipercayakan oleh Kabupaten Seluma sebagai PLT pelaksana tugas. Ya. Jadi Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten. Kalau secara basic saya sebenarnya secara gelar akademik saya merupakan Oh, memang sudah pas ini. ya kami dan sekaligus register sebagai gue sebagai seorang ekonom. Akan tetapi sebelumnya karena dengan jabatan yang saya terima selama ini ya kita akan menjalankan tugas. Saya pernah di dinas kesehatan, tapi ya memang mengelola keuangan. Ya. Termasuk juga di dinas pemuda dan sebagai sekretaris dari kepala dinas. Itu bakal. Oh, ini memang udah kapan dengan dunia keuangan ini ya. Kalau seandainya ya, kita diumpamakan ini, BKD itu kalau di mobil itu sebagai apanya? Kalau di PKD itu sebenarnya Bang Fadli, kalau diibaratkan di dalam mobil, kita itu bukan sebagai mesinnya, tapi kita sebagai minyak. Oh, ya. Ya. Coba dijelaskan seperti apa ya? Jadi gini, filosofinya gini, apabila mobil itu untuk berjalan, itu butuh minyak. Jadi harus dimasukin dulu minyak. Dan semua UPD dia. Ya, dimasukkan dulu minyak, setelah itu baru mesinnya bisa bergerak. Oh, Kalau nggak ada minyak, mungkin secara logika kita mobil ataupun motor nggak bisa jalan. Itulah kira-kira PKD ini seperti itu. wow, berarti sangat penting dan krusial sekali. Iya, betul. Ya. Jadi kalau tantangan kepada Pak ya, tantangan terbesar di BKD ini apa sebenarnya dalam mengelola keuangan? Ya. Sebenarnya dalam mengelola keuangan ini, Pak Fadli, pada intinya kita hanya sebagai manajemen mengelola keuangan. Akan tetapi manajemen ini apabila salah nanti dalam mengelola keuangan, maka akan berdampak terhadap beberapa sektor, mulai dari teknisnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, PPR, dan lain-lain. Semua sektor. Iya, betul. Nah, jadi kita manajemen ini lain harus kita atur. Dalam hal ini terkait penggunaan keuangan itu sendiri. Karena itu sudah diatur sendiri melalui petunjuk-petunjuk teknis ataupun putusan Menteri Keuangan terhadap pengelolaan keuangan itu sendiri. Oh, Ya, tapi memang mengajukan atau memang sudah ada sumber dananya dari kita ke BKD, misalnya PAD atau dari APBD itu seperti apa? ya. Kalau untuk penganggaran ini, Pak Bang Fadli, untuk penganggaran pada khususnya ini sudah ada di baratnya juga ada kursi sendiri. Jadi kalau kita paling utama itu yaitu TKD. Aspek keuangan daerah. Itu yang paling utama yang diterima kabupaten semua, bukan kabupaten semua, malah seluruh kabupaten. Ada juga dana DDA dan koordinasi, baik itu dari pusat atau provinsi.
ditaruh lagi di PAD. Nah, PAD ini dana yang betul-betul bersumber dari kita sendiri. Mungkin dari pendapatan dari pajak, mungkin pendapatan dari retribusi dan lain-lain seperti itu. Termasuk mungkin ada sejenis PAD mungkin pendapatan lain yang seperti misalnya dari offset dan lain-lain seperti itu. Ya, kalau perbedaannya sendiri, Pak Abangnya, misalnya kayak PAD itu kan dihasilkan berarti dari daerah itu sendiri, terus ke APBD masuknya transport dari pusat, terus DBH itu sebenarnya bedanya itu apa? Dan tiba-tiba misalnya disatukan ke dalam satu anggaran, bagian bagi itu seperti apa prosesnya? Ya. Kalau di dalam APBD, ini ada bermacam-macam anggaran yang masuk di dalam APBD. Ya. Ya, seperti saya jelaskan tadi, misalnya dana TKD. Nah, transfer keuangan daerah itu sebenarnya sebelum tahun bergerak, kalau berjalan sudah ada keputusan menteri. Nah, terhadap transfer berapa besar transfer keuangan daerah yang akan masuk di dalam setiap kabupaten. Yang mana itu dari pusat? Oh, Ya. Termasuk itu dalam bagi hasil dari pusat. Nah, nanti setelah ada itu dana bagi hasil yang dari provinsi. Nah, itu dari provinsi ini hasil apa misalnya bagi hasilnya itu misalnya ada perusahaan kah atau ada apa yang dari Seluma yang di namanya selalu provinsi dan provinsi bagi hasil kita. Ya, salah satunya absen. Kalau dulu absen pajak kendaraan bermotor itu dikelola oleh provinsi. Nah, kalau gini ya Kembali dari daerah. ya sudah di posisinya udah dibantu. Jadi dari 100% itu 60% absen pajak itu sudah ke daerah. 40%-nya ke provinsinya. Kalau dulu kita menunggu dari provinsi berapa besarannya. Ya. Nah, tapi untuk sejak tahun 2025 yang kemarin itu keputusan dari pemerintah pusat sudah harus dibagi. Jadi misalnya abang parkir ini ada mobil bawa bayar pajak, misalnya besaran pajaknya 4 juta. Jadi 60% dari 4 juta itu langsung ke rumah. Oh iya. Ya 40%-nya itu kebutuhan yang itu. Kalau boleh tahu gimana sih? Emang APBD kita ini berapa yang di Seluma? Kalau detailnya angkanya enggak terlalu, tapi sekitaran 980. 980 miliar itu tergolong kecil loh untuk sebuah kabupaten yang Ya. ada di kabupaten yang lain atau di ini sangat besar sekali, termasuk yang di pegunungan sangat besar. Ya. Nah, kebutuhan dari 900 miliaran itu sebenarnya dibaginya seperti apa itu? Ada porsinya nggak? Ya, berapa persen untuk ini, belanja rutin, belanja pegawai, untuk proyek atau apa? Ya. Jadi kalau secara porsi memang sudah ada ya. Tetapi akan ada beberapa tahun kemarin itu seperti infrastruktur sekian persen, sudah itu pendidikan sekian persen, sudah itu kesehatan sekian persen. Akan tetapi secara keseluruhan dulu nih Pak Badi, kita harus mengatur terhadap jumlah kebutuhan akan belanja pegawai. Kalau secara kebutuhan di pusat kita harus 30%. Oh, dari nilai 900 tadi ya. Jadi dari dana seluruh APBD kabupaten itu harus membiayai 30%, maksimal 30% terhadap belanja pegawai. Nanti kalau pada semua agak ini. Nah, kenapa bisa terjadi sependengaran saya nih Pak kabarnya? Katanya Seluma ini melebihi itu, bahkan ada 50 atau 40% katanya untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Ya. Gimana? Jadi saat ini kita di Badan Keuangan Daerah dengan keadaan pegawai kita pada semasa ini, kita kurang lebih 44,27% jumlah anggaran yang harus membiayai belanja pegawai. Dan ini sangat riskan terhadap apa yang akan dilakukan oleh semua. Misalnya tidak apa-apa tadi terhadap infrastruktur, terhadap pendidikan, terhadap kesehatan dan lain-lain. Jadi ini yang membuat agak ya seperti ada oleh-oleh sedikit pasti. Tetapi kita tetap meminimalisir, kita menggunakan anggaran yang ada ini dengan efisiensi anggaran, mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial seperti itu Pak. Iya, maka kan kita sendiri dengar di Bengkulu ini apa namanya bahwa beberapa kabupaten juga seperti mau kolaps lah kan. Ya. Karena
kondisi keuangan tidak mampu membayar. Membayar apa? Maksudnya DPP, bawah, terus juga ada kontraktor atau konsultan itu di Seluma itu seperti apa? Karena kemarin sempat viralnya dia rumah ini. Oh, yang lain. Iya, iya, betul, betul, Pak. Jadi sebenarnya kita sudah berusaha, berusaha kita tidak menarik ke belakang. Untuk apa kita menarik ke belakang lagi atas adanya permasalahan yang ada? Iya. Mulai dari tuntutan dari pegawai, Iya. mulai terhadap hutang yang harus ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Suma, terhadap hutang-hutang pihak ketiga. Kita tidak menarik ke permasalahan itu lagi, tetapi kami di keuangan akan berusaha memaksimalkan dalam hal ini belanja pegawai harus kita akomodir semua. Nah, termasuk kontraktor. Nah, alhamdulillah kita tahun ini dengan kurang lebih hampir 48 miliar utang kita Bapak ini, kita sudah bisa mengangsur sedikit. Mengangsur sedikit keuangan kita untuk kawan-kawan di pihak. Nah, kemarin sudah kita coba angsur dengan persentasenya 3%. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu kawan-kawan kontraktor. Jadi pada prinsipnya Pak Bupati dari Rahma dan Pak Waku pada intinya beliau tidak ingin menarik lagi ke belakang permasalahan. Karena ini bukan terhadap person atas bupati dan wakil bupati. Ini adalah tugas dari pemerintah kabupaten. Jadi kebetulan saya ini dipimpin oleh KPD, Pak Gusyan, seperti itu. Tapi sekarang kan sistemnya katanya kan sudah mulai berubah. Apalagi era digitalisasi sekarang. BKD gimana responnya terhadap dunia digitalisasi ini? Apakah ada sistem transparansi dan juga orang tuh biar tahu nih sebenarnya sistem keuangan kita ini kayak gini loh. Ya. Jadi gini Muhammad, di dalam sistem keuangan daerah ini sudah semuanya sudah terintegrasi melalui sistem informasi pemerintah daerah SIPD. SIPD ini jadi seluruh perencanaan planningnya, keinginan pemerintah bupati atau wakil bupati ataupun yang lain-lain masyarakat itu direncanakan sudah melalui digitalisasi, yaitu melalui SIPD. Termasuk budget yang nanti belanjanya, belanjanya seperti itu juga. Belanjanya melalui SIPD. Terakhir juga sampai ke pelaporannya sudah semua kayak. Terkait masalah transportasi untuk APBD. Di dalam aturan sudah jelas melalui Perpres nomor jadi dijelaskan bahwa pengelolaan APBD ini sudah harus terpublis. Kita publiskan dalam hal ini perdanya pada tahun 2026 ini terhadap penjagaan APBD, termasuk perbuknya itu kita publis di masyarakat. Silakan masyarakat mengetahui apa belanja yang akan kita lakukan di dalam Kabupaten Suma sampai tahun 2026. Seperti wah luar biasa ini Pak. Dan mengikuti zaman juga. Tadi nih Pak Abang. Selama saya datang sering main ke Seluma juga kan. Anggapan orang Seluma ini kan kadang-kadang jalan selalu rusak, infrastruktur tidak terbaik, pendidikannya kurang. Ya anggaran kita ya, kalau bisa dibilang kan cuma 900 miliar, tidak potong dengan lain-lain. Apakah Anda misalnya sumber pendapatan lain selain di BAD atau di hal lain-lain kira-kira yang bisa ningkatin belanja kita gitu ya? Jadi kalau secara pembiayaan mungkin biaya tadi misalkan sekitar 900 miliar. Tetapi Pak Bupati pada prinsipnya infrastruktur kita minimkan dengan pembiayaan yang ada. Misalnya kita sangkakan kita butuh jalan yang mulus. Jadi Pak Bupati berpikir bagaimana caranya untuk supaya jalan kategori mulus ini bisa dijalan. Maksudnya Pak Bambang. Jadi Pak Bupati pinginnya kalau saya ingin alat berat. Jadi alat berat ini kan difungsikan oleh Pak Bupati untuk memuluskan jalan-jalan yang rusak. Dengan pelaksanaan mungkin kita sama-sama tahu mungkin apabila kita membangun 1 kilometer hormik dengan biaya sekian puluh miliar. Tapi kita dengan anggaran untuk membeli alat berat seperti itu. Nah ini agak meminimkan pembiayaan tersebut. Tapi yang lain Pak Bupati sudah mulai gencar mulai untuk berusaha cari pembiayaan usaha. Jadi Pak Bupati tidak mengharapkan biaya,
tapi mengharapkan dari bantuan dari kementerian terkait, mulai dari industri, mulai dari UMKM, mulai dari koperasi dan lain-lain, termasuk BPK dan Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Jadi Pak Bupati Lincah Ya, untuk karena ini saya sering dengar katanya Ya. kita sendiri di semua itu bilang, Pak Bupati ini nggak pernah ada di ini kantor katanya, di Jakarta terus sibuk katanya. Nah, sebenarnya kesibukan dia di Jakarta itu seperti apa? Ya. Jadi kemarin kebetulan Pak Bupati lagi telepon saya untuk hadir di sini. Iya, iya. Jadi kebetulan saya lagi menemani beliau. Jadi saya sangat salut dengan beliau. Saya sangat salut jadwal pada beliau untuk mendatangi seluruh kementerian. Hampir kayak kemarin harus bertabrakan. Tapi ada hal penghargaan WAC dari Kementerian Kesehatan yang diberikan oleh Pak Presiden langsung, kemarin beliau tetap bisa hadir. Padahal yang tidak boleh sama itu ada di Bappenas. Itu seluruh kegiatan yang ada di seluruh kementerian itu akan terpantau di Bappenas dan itu akan bisa kita ambil lah ibaratnya untuk program-program. Jadi sebenarnya kalau Pak Bupati sebenarnya saya sangat mendukung. Saya sangat mendukung beliau. Bukan dalam artian tanda kutip ini, mohon maaf Bupati, dalam arti menghabiskan uang hanya untuk dinas luar. Beliau menggunakan pembiayaan untuk dinas luar itu tidak seperti yang kita bayangkan. Beliau hanya pergi, terus beliau tidak mengambil pembiayaan hotel dan lain-lain. Beliau stay di Jakarta, mencari informasi, mulai dari kementerian sampai pendok-pendok, beliau bincang semua. Cari dana. Cari dana. Iya. Karena saya dengar kemarin kan tahun 2025 kemarin sudah berapa rasanya 250 miliar. 389 miliar. Itu hasil dari kalau istilahnya kita bilang itu ngamen ya. Ya, ngamen sana. Karena saya tahu juga kemarin Pak ngobrol dengan Pak Bupati, terima kasih banget untuk Pak Teji Rahman karena beliau ini tidak menghabiskan anggaran itu dari dinas-dinas, tapi beliau datang ke Jakarta, hotel tidak, tapi di rumah sendiri ya. Bahkan orang-orang dinas yang berangkat itu nginepnya tuh di rumah yang sudah disiapkan dari beliau itu untuk dinas-dinas ini beli ngamen seperti itu. Ini luar biasa loh. Mungkin kalau daerah lain udah bisa niru contoh yang kayak gini. Jadi dengan efisiensi anggaran jadi dan bisa cari anggaran juga itu luar biasa loh. Tapi kalau Pak Kaban lihat sendiri ya di Seruma ini, sebenarnya kan potensi PAD itu kan ada ya kan. Kalau seandainya orang itu perusahaan-perusahaannya terpantau dengan baik. Misalnya ada industri baru, misalnya pabrik atau juga tempat wisata baru, memungkinkan nggak kita bisa bangun di Seruma? Ya. Karena saya juga pelaku bunuh dari negara. Tapi kalau memang untuk perusahaan itu sudah ada regulasi yang mengatur dan kita mungkin dalam kutip, mohon maaf, mungkin kita hanya dapat ya ada variasi seperti ada variasi sawit dan lain-lain seperti. Tetapi ada potensi yang sangat besar, yang sangat besar dan itu saya pernah alami. Misalnya di pariwisata. Tinggal lagi bagaimana kawan-kawan pemuda, kawan-kawan pemuda mengemas terkait akan untuk mendapatkan PAD tersebut. Dulu pernah saya waktu sebelumnya, pada tahun 2018, saya pernah mengelola satu usaha. Dalam waktu 1 bulan, ini sudah viral, kemarin itu masyarakatnya sudah bisa dapat uang ongkir, uang ini, yang namun tetap harus dilindungi dengan peraturan desa tentang kontribusi terhadap retribusi dan lain-lain. Dan ini merupakan penambahan yang sangat besar. Kita UMKM yang ada di desa itu, kita nggak perlu. Nah, kalau misalnya magang kita harus pakai bistik atau apa kita, kawan-kawan dari luar nggak perlu ini. Tapi kalau misalnya dalam tanda kutip, sambal kalau bahasa Indonesia itu Bapak ini sampai pilih. Sambal ini. Jadi digiling sambal ikan digiling sambal. Itu bisa dijadikan istilahnya pendapatan yang besar untuk masyarakat setempat. Masih juga sebenarnya yang masih belum bisa dioptimalkan itu kita pengelolaan industri asal. Karena kita pasar sendiri, sepantauan saya, kita belum ada masalah yang bisa menangkapkan perekonomian di Rabu. Kita masih terpaku dengan
pasar pekan. Iya, pasar tradisional. Tradisional yang hanya dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Nah, inilah yang kurang, kalau tentang saya kurang bisa meningkatkan PAD. Kalau pada intinya Kabupaten Solo ya bahwa mungkin kalau untuk pertambangan nanti ke depan kalau misalnya ini bisa Lagi viral. ya ada viral ini ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadikan PAD yang sangat besar bagi Kabupaten Solo. Tapi kalau saat ini dengan perkebunan, dengan tambang yang mungkin sudah agak sulit ini memang sudah ada regulasinya ya yang mengatur dan tidak oleh sebagian dari beberapa sih. Yaitu Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya karena perbincangan kita cukup menarik ya terkait keuangan daerah ini. Kalau ini Pak Kapani, kalau seandainya dikasih kebebasan berinovasi, ada nggak inovasi terkait dari BKD ini untuk Seluma seperti apa? ya sebenarnya kalau untuk di badan keuangan khususnya pengelolaan keuangan sebenarnya dibilang harus berinovasi agak kurang pas. Tapi pada intinya kami itu melaksanakan regulasi karena ini step-stepnya ini udah diatur dengan peraturan atau undang-undang pengelolaan keuangan. Tetapi ada beberapa hal ini, jadi kita saat ini di dalam pemimpinan tadi dilakukan oleh Pak Gustianto. Inovasi ini ada sebenarnya yang harus kita di dalam keuangan yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Ini kita tadi yang disampaikan oleh kita sebelumnya tadi Bang Fadli, ada sejenis digitalisasi dari SPG. Tetapi SPG ini Bang Fadli, setelah adanya terbitnya SPNP, SPN, SP2D dan yang lain, ini kalau belum disahkan oleh bendahara umum daerah atau penguasa bendahara umum daerah, itu kadang jejak digitalnya ini yang susah. Dalam tanda kutip misalnya ini surat pertanggungjawaban kita masih bersyarat. Nah inilah yang akan kita sinkronkan, kita integrasikan surat pertanggungjawaban ataupun mulai dari SPP sampai ke SP2D sampai ke surat pertanggungjawaban mulai dari kontrak dan lain-lain. Nah itu kita digitalkan. Ya. Ini inovasi baru karena yang digital. Iya, jadi kemarin kita sudah berusaha dengan kawan-kawan bidang guru kita di BKD, namanya sesuai dengan visi dan misi kita Mas. Elektronik manajemen hasil sistem. Wah, masih itu artinya. Iya. Iya Bang tahu loh. Iya, jadi kemarin sudah kita konsultasi dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, dengan kawan-kawan. Beliau sangat support karena gimana? Dalam ke depan nanti Bang Fadli, apabila aplikasi emas ini sudah bisa kita laksanakan, kita gabungan nanti Bang Fadli, jejak digital kita terhadap surat pertanggungjawaban semasa saya di PLTK Kabalan ini itu akan terus bisa terpantau sampai ini kan luar biasa ya, termasuk aset-aset ya. Ini saya belum singgungin tadi aset karena kan sebenarnya kan semuanya banyak aset termasuk juga yang di Jakarta. Ini sebenarnya seperti apa itu prosesnya? Jadi kalau aset kan dalam hal ini kita kan ini surat menyurat. Dan ini akan kita digitalkan semua. Kita akan digitalkan semua dan ini akuntansi. Ada tanda kutip ya kalau bisa untuk misalnya sertifikat dan lain tetap kita harus dalam hal ini penelitian secara manual. Tapi secara elektronik akan kita lakukan. Ya, karena sekarang katanya kan lagi kencang nih BPN juga kan, baiknya elektronik kan. Karena kan banyak surat-surat yang lama itu atau tumpang tindih kan, atau yang sudah tidak tahu kemana hilang gitu kan, sebagai tandanya harus sudah mulai dielektronikkan juga. Betul, betul ya. Betul. Luar biasa ini berarti. Jadi aset itu juga masuk di BKD. Ya, betul. Sebenarnya BKD ini apa aja bidang-bidangnya? Kita ada 4 lah. Ada anggaran, ada perkenalaan, ada akuntansi, ada BMD. BMD ini masuk di aset tadi. Nah, untuk kayak aset-aset kita misalnya kan yang di luar misalnya kan yang Jakarta, Kalpa itu juga menghasilkan dia seperti apa itu? Oke, kalau untuk sementara ini untuk ada 3 aset yang cukup berpotensi menghasilkan pendapatan, yaitu satu kita di kantor pemupuk dulu di Durian 3, satu ada tambahan kosong kita di daerah Ragunan, ya daerah Ragunan, satu lagi kita ada Wisma, ada mes Pemda yang ada di Jogja. Ini berpotensi besar
untuk mendapatkan PAD. Nah, tapi saat ini kita masih dalam tahap, karena Pak Bupati sudah kunjungan kemarin terhadap 3 lokasi itu, nah ini akan kita kaji dulu. Akan kita kaji, karena jujur saja Bang Bupati, kita agak miris dengan kondisi saat ini gedung mes Pemda kita, mes mahasiswa kita di Jogja, termasuk mes kita yang di Kalimantan. Kalau di Ragunan tanah kosong. Ya. Ya itu. Nanti mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ini, 1 bulan 2 bulan ini sudah kita dapat temukan. Pinginnya kita nanti aset kita yang di luar kita Kabupaten Sumbar, pinginnya kita bagaimana? Iya, apakah bisa menghasilkan uang gitu kan? Iya, apa? sampai saat ini memang sudah menghasilkan uang. Tapi kita pinginnya karena dengan keadaan keuangan yang sangat minim itu bisa jadi lebih besar lagi mendapat keuangan kerja itu seperti itu. Apa misalnya kan di kayak daerah lain itu di sana itu mes Pemdanya atau ada perwakilannya itu kan kayak mungkin hotel atau apa itu kan mungkin ada pihak ketiga, ada pihak lainnya gitu. Apakah Anda nggak rencana mungkin dari situ seperti itu? Ya sudah, salah satunya kita akan PKS. Apa itu PKS? Kita akan buat perjanjian kerjasama. Oh, Ya, kemudian pihak tiga nanti bagaimana baiknya ini. Tapi dalam tanda kutip, misalnya untuk kayak di mes kerja memang agak berat. oh iya, apalagi mahasiswa. Iya, Saya juga di sana. iya, kalau misalnya diletakkan di sana dengan per bulannya atau per tahunnya besar kan akan memperhatikan mes ini sangat membantu kita dan kita yang mau kuliah di Jogja. Tapi kalau untuk di kantor penghubung ya seperti sebenarnya udah terbaca nih bersama Ya. apa ini kan keinginan sebenarnya untuk dapat kayak di kantor penghubung Ya. di dunia 3 itu dan pembahasan kita Pak Bupati nanti dengan Pak Bupati dan kita akan mendapat mau pendapat nanti dengan Pak Bupati dan seperti DPR atau anggota DPR lainnya seperti itu. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi jalan yang baik lah ke depannya. Betul. Karena sebenarnya kan aset nganggur ini kan ya percuma kita pertama tidak menghasilkan, yang kedua ngapain sih gitu kan. Betul. Kalau memang tidak menghasilkan ya sudah dilepas. Ya. Pikiran kita kan gitu kan. Tapi kalau memang bisa dimanfaatkan dengan baik, aset-aset seluma yang di luar ini kan bisa jadi baik. Betul. Kayak misalnya di Sumatera Barat itu kan punya mes dan kantor perwakilan dan juga hotel itu ini sekali luar biasa itu. Termasuk yang timur juga, saya sering nih main ke mes-mes orang timur ini juga sudah ada sektor bisnisnya, jadi udah kayak ada kafenya, ini kita masuk ke PAD juga. Ini luar biasa ya. Terus juga kapan ini? Ada nggak sebenarnya peran anak muda nih sebagai anak muda nih, kita nih sebagai anak muda ini gimana menyikapi atau memperkuat ekonomi agar pajak daerah ini bisa bangkit, UMKM ini bisa bangkit dan bisa menghasilkan PMD untuk daerah. Sebenarnya perannya sangat besar. Karena kenapa saya sampai seperti itu? Karena saya mungkin pernah dulu di dinas pemuda. Sebenarnya peran pemuda ini apabila bisa mengambil suatu event kegiatan yang besar, itu bisa dijadikan UMKM yang ada di bisa ini. Kemarin kita sempat ini melaksanakan kejurnas seperti trail kita trail ini. Itu kita sudah diakui sebagai kita nih semua itu untuk standar internasional dan itu akan kita laksanakan. Wah, jadi dengan ada di event mulai dari event pariwisata, event pemuda lain termasuk event luar. Itu bisa meningkatkan bukan tapi ada problemnya ya kan kita mau ngadain event besar ini salah satu problem yang kita sering lakukan karena saya juga bergerak ini di juga tuh hotel di Seluma penginapan itu nggak sulit. Saya ini kemarin ada beberapa proyek di Seluma terus orang kementerian datangnya ada nggak hotel di Seluma, saya juga bilangnya gimana ada tapi kayaknya nggak open untuk tingkatan mereka akhirnya di Bengkulu walaupun kerjanya di Bengkulu. Sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi betul Pak Padi. Makin dari nggak boleh cuma seperti itu. Aku tuntut. Memang ada beberapa sektor yang akan kita lakukan yang memanfaatkan tapi kan ini kadang kurang membuat nyaman terhadap ada beberapa sih pengunjung atau untuk betah seperti itu. Tapi ada juga yang mereka privat. Jadi ini membuat satu kendala. Tapi kalau bagi saya, saya cuma berpikir apabila kita melaksanakan suatu event besar
dengan didukung dengan dekatnya kita dengan Komisi dengan Kota Bengkulu, saya rasa tidak terlalu Iya. Karena terbackup kan. Iya. Apalagi kan jarak kita nih. Iya, misalnya saya dari Bekasi atau ke Jakarta itu hampir sama lah dengan waktunya seperti itu lah. Tidak akan terlalu berpengaruh dan kita sempat konsultasi dengan kawan-kawan kementerian seperti olahraga. Hotelnya ditentang di kota, jadi pelaksanaan eventnya di Kabupaten Sumeneb itu saya nggak masuk juga ngomongnya. Iya, tuh Jadi belanjanya di kota. di kota ya seperti itu. Memang betul banget. Tapi mudah-mudahan nih kalau misalnya pariwisata kita udah meningkat nih, nah mudah-mudahan ada dari Ceritanya kan mau ada event lagi nih nanti di Seluma tahun ini. ya MTQ kalau nggak salah. betul. Itu gimana itu proses penginapan atau homestay atau hotelnya itu? Lokasi di kota. Ya, jadi kalau untuk MTQ kita udah final nih, udah final dalam artian begini Bapak. Kemarin kita diundang dengan kawan-kawan bagian Kesra, Ya. dengan bagian Kominfo kita diundang terkait masalah untuk pembiayaan. Dan di situ kita sangat juga mengenal apa yang dilaksanakan. Jadi kemungkinan besar ini akan menggunakan rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah penduduk yang akan di-stay-kan nanti untuk seluruh kabinet wilayah yang ada. Seperti itu. Yes. Wow, luar biasa ini ya. Berarti memang butuh banget kita ini di Seluma itu pengembangan. Pengembangannya karena orang mau event di situ kalau seandainya fasilitasnya belum juga nggak mau mereka kadang kan. Jadi kita mau ajak ada penentu keturunan apa tadi kalau penginapannya belum ada, fasilitas makanan segala macam belum ada, mungkin mereka juga malas gitu kan. Padahal itu bisa jadi penunjang peningkatan PAD. Betul. Iya dong. Apalagi ekonomi kerakyatan bisa berkembang. Betul. Nah, ini mudah-mudahan lah Seluma ke depannya bisa bangkit dan bisa berkembang dan lebih maju lagi. Mungkin kita masuk ke sesi game. Pak Kaban. Ya. Game singkat. Nanti kita bahas masalah anggaran prioritas Pak ya. Pak Kaban. Pertanyaan pertama. Pilih mana? Bangun jalan desa, subsidi UMKM atau beasiswa? Subsidi UMKM. Kenapa? Sebenarnya kalau pertanyaan Pak Panji tadi, saya sebenarnya lebih cenderung ke beasiswa. Ya. Tapi saat ini saya berpikir secara konteks masih berpikir tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya pikir untuk saat ini Pak Fadli, untuk saat ini dalam 1 tahun 2 tahun kita subsidi. Ya, jadi prioritas ke sana dulu ya. Kalau kita sudah bertumbuh kan enak ya, juga kan. sebenarnya kita ingin beasiswa nih. Tapi beasiswa dalam hal ini kita menyemangkan anak-anak ada yang kita sudah sekolahkan. Dalam tanda kutip seluruh bank bisa. Ya, mengakomodir. Ya. Pertanyaan kedua, Kaban. Pilih mana? Rumah sakit baru, digitalisasi pelayanan atau pasar raya? Pasar raya. Kenapa? Sama dengan tadi. Jadi memang mengembangkan ekonominya dulu. Ya. Jadi ketika ekonomi sudah tumbuh, enak juga dia. Masyarakatnya juga sudah ada uang, segala macam. Betul. Wow, luar biasa. Kalau ini, pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Pilih mana? Peningkatan PAD atau efisiensi belanja? Peningkatan PAD. Kenapa nggak efisiensi belanja? Kalau efisiensi belanja, saya berpikir efisiensi belanja ini sebenarnya kalau ada bintang, jangan laksanakan satu kegiatan, sudah selesai. Tapi itu tidak akan bisa meningkatkan keuangannya. Saya lebih cenderung kita tingkatkan PAD. Misalnya, antara itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, nggak usah lagi. Ada apa-apa. Itu bisa. Itu dia bisa biaya sendiri juga. Bisa dibiayai sendiri. Sebetulnya, tapi kalau peningkatan PAD itu yang harus kita fokus. Luar biasa. Ini untuk pesan untuk masyarakat kita. Ya kalau untuk pesan masyarakat Kabupaten Sumba sebenarnya kalau di kita sektor Badan Keuangan Daerah pada intinya tetap fokus dengan manajemen keuangan. Jadi kami dari Badan Keuangan akan berusaha untuk mempublikasi. Kami akan berusaha untuk transparansi untuk terhadap keuangan. Apapun hal yang akan bersifat dan mungkin ada mencurigai kami di Badan Keuangan, kami siap untuk ini. Tapi pada intinya untuk kawan-kawan, untuk orang tua kita, seperti kita, pada intinya apa yang bisa berpotensi untuk menjadikan suatu PAD, mohon untuk segera kita bersama-sama.
misalnya dari mulai bayar pajak, pajak rumah, PBB rumah, guna TKR. Ini harus dihentikan. Karena bagaimanapun pajak yang kita berikan, kita bayarkan, itu adalah untuk kita sendiri. Dan nanti kita akan transparankan penggunaan pembiayaan untuk Iya, balik dari masyarakat ke masyarakat Betul, itu sendiri. Betul sekali. Luar biasa. Kita hari ini ya kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi cukup banyak perbincangan kita terhadap keuangan daerah, bagaimana dari proses keuangan itu sendiri terbentuk, misalnya dari pusat, terus juga dari PAD dan juga dari offset budget dan segala macamnya. Jadi kita cukup mungkin sampai di sini, Pak Kaban. Kita akan mungkin mengundang bintang tamu lainnya berikutnya ini yang tidak kalah penting dan luar biasanya. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kaban. ya. Ya, salam untuk semuanya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.